Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia, perkenalkan nama saya Arif Ali. Saat ini saya sedang mengajar di SLB Negeri Kota Ambon. Saya akan mengikuti lomba apresiasi GTK Guru Dedikatif dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Saya menyadari jarak dan keterbatasan ekonomi keluarga sering menjadi penghalang bagi anak-anak untuk datang ke sekolah. Saya berusaha mencari solusi agar mereka tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berangkat dari rasa kepedulian itu, saya kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan orang tua peserta didik untuk mencari langkah terbaik yang bisa dilakukan bersama. Dari hasil diskusi tersebut, kami sepakat bahwa saya akan membantu menjemput peserta didik di rumahnya. Kegiatan ini saya lakukan dengan penuh keikhlasan, setidaknya 3 kali dalam seminggu sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar. Dengan menjemput peserta didik secara langsung, saya berharap tidak ada lagi yang tertinggal pelajaran hanya karena kendala jarak dan transportasi. Dan benar saja, peserta didik mulai hadir lebih teratur kembali, bersemangat dan bisa berinteraksi kembali dengan teman-teman sekelasnya. Namun setelah kehadiran mulai stabil, muncul tantangan baru. Kemampuan literasi mereka masih rendah dan semangat belajar cenderung menurun. Saya mulai memikirkan cara agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Saya menyadari bahwa metode ceramah atau penjelasan konvensional tidak cukup efektif untuk anak dengan hambatan intelektual. Oleh karena itu, saya melanjutkan upaya dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui kegiatan balisa, belajar literasi santai dengan memanfaatkan teman, atau teknologi edukasi masa depan. Dalam praktiknya, saya menggunakan layar proyektor, laptop, dan interaktif flat panel atau IFP. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan bahan ajar yang sederhana, menarik, dan penuh warna dengan bantuan aplikasi Canva. Kemudian saya menampilkan di layar proyektor agar peserta didik bisa belajar membaca melalui gambar dan tulisan yang mereka lihat bersama. Mangga, apa lagi? Papaya, betul. Apa lagi? Durian. Kalau ini? Papaya. Kalau ini? Kalau kelapa juga begitu. Kupas, belah, langsung minum airnya, baru makan dagingnya. Toh? Selain itu, saya juga membuat kuis edukatif menggunakan Canva. Kuis ini berisi pertanyaan sederhana dengan beberapa pilihan jawaban yang mudah dipahami oleh peserta didik. Prosesnya dilakukan secara interaktif. Mereka membaca soal, memilih jawaban di layar, lalu melihat langsung hasilnya. Saat jawaban mereka benar, senyum dan tawa bangga pun muncul di wajah mereka. Kita lihat. Kegiatan ini bukan hanya melatih kemampuan membaca dan memahami teks, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar yang baru. Saya melihat semakin sering mereka berinteraksi dengan media pembelajaran, semakin kuat pula motivasi mereka untuk mencoba hal baru. Langkah selanjutnya adalah menggunakan layar sentuh interaktif atau IFP sebagai media utama dalam pembelajaran literasi. Saya menyiapkan materi dengan tampilan visual yang sederhana dan menarik agar mudah dipahami. Setiap peserta didik, saya ajak maju satu persatu untuk menyentuh layar,
Ketika layar disentuh, muncul gambar baru dan penjelasan yang membantu mereka memahami isi pelajaran secara bertahap. Dengan bimbingan guru, mereka membaca kata demi kata yang muncul di layar, dan saat tulisan itu terbaca dengan benar, sorot mata mereka menunjukkan kebanggaan tersendiri. Dari akar dulu, naik ke batang, kemudian ke daun. Batang, buah, daun, bunga. Batang, terus daun, bunga, buah. Batang, ini. Saya juga memanfaatkan fitur papan tulis digital di layar interaktif untuk kegiatan menulis. Peserta didik saya ajak menuliskan huruf atau kata langsung di layar sentuh. Kegiatan ini membuat mereka senang karena bisa berinteraksi langsung dengan media pembelajaran, sekaligus melatih koordinasi tangan dan fokus belajar mereka. Perubahan metode ini benar-benar membawa suasana baru di kelas. Anak-anak yang dulu sering kehilangan fokus kini lebih tertarik dan aktif memperhatikan pelajaran. Mereka terlihat senang saat bisa berinteraksi langsung dengan layar, dan semangat belajar mereka perlahan tumbuh kembali. Melalui kegiatan ini, saya tidak hanya mengajarkan literasi, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kebahagiaan dalam belajar. Setelah beberapa minggu menjalankan kegiatan balisa dengan pemanfaatan teman, saya mulai melihat ada perubahan yang signifikan. Peserta didik yang sebelumnya pasif, kini menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka senang ketika bisa menjawab pertanyaan dengan benar di layar dan bangga saat bisa membaca atau menulis dengan bantuan visual. Kemampuan membaca dan menulis mereka meningkat cukup baik, tingkat kehadiran pun naik, karena merasa pembelajaran kini lebih menarik dan tidak membosankan. Strategi pembelajaran ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Meski ada kendala seperti waktu penggunaan alat yang terbatas dan perlunya pendampingan ekstra bagi peserta didik tertentu, semua itu bisa diatasi perlahan dengan kerjasama dan dukungan dari rekan guru. Respon dari kepala sekolah dan guru lainnya sangat positif. Mereka menilai praktik pembelajaran ini menghadirkan suasana baru dan bisa menjadi inspirasi bagi guru lain atau orang tua. Saya belajar bahwa faktor utama keberhasilan pembelajaran bukan hanya pada teknologi, tetapi pada konsistensi, kesabaran, dan kreativitas dalam memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan adanya praktik baik dari Bapak Arif Ali, semoga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SLB Negeri Kota Ambon dan beberapa SLB di Provinsi Maluku menjadi sebuah sarana untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di Provinsi Maluku.